warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu guru SDN 2 Tamasari yang saya hormati, patut kiranya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat hidayah dan inayahnya kita pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas dan kita berkumpul di ruangan ini untuk pemaparan visi misi SD 2 Tamasari. Terus sholawat serta salam dan salam berlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebenarnya visi misi itu kita buat bersama-sama, tapi ini untuk memenuhi suatu penilaian kepala sekolah. Di sini kita harus mensosialisasikan, baik jenengan maupun saya itu wajib mensosialisasikan visi misi dari sekolah tersebut. Adapun visi misi itu apa? Setiap lembaga itu pasti punya visi. Visi itu adalah gambaran dari sekolah tersebut yang ingin dicapai itu seperti apa. Jadi anak didik kita baik semuanya, baik apa yang kemampuan anak didik tentang kelangsungan dari kelembagaan itu sendiri, yaitu sesuai tujuan yang tercantum dalam visi misi ini. Namanya saja visi adalah gambaran secara keseluruhan tujuan dari organisasi atau lembaga pendidikan. Setiap lembaga pendidikan memiliki visi dan misi berbeda-beda, tergantung apa yang ingin kita capai sesuai lingkungan sekitar sekolah. Tapi paling tidak, karena sekarang ada dua kurikulum, yaitu kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka Belajar, itu pasti visi misinya juga harus bisa mencakup dua hal tersebut. Makanya di sini visi dari SD Negeri 2 Tamasari yaitu membentuk insan yang beriman dan takwa, berkarakter, unggul dalam prestasi, berwawasan global, dan peduli lingkungan yang berpedoman pada perwujudan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau visi yang lain-lain itu kan setiap lembaga itu bisa, baik K13 maupun kemudian bisa. Di sini yang muncul dalam UMAR atau kurikulum Merdeka yaitu berwawasan global dan profil pelajar Pancasila. Jadi itu digabung. Jadi kita dulu kan membuatnya seperti itu. Jadi ada nanti ya penggabungan dari gambaran-gambaran itu. Makanya semuanya itu kita semuanya harus dalam membuat ini semua berkontribusi. Karena pemikiran orang itu semakin banyak, itu semakin bagus. Nah, adapun visi seperti ini, apa yang kita inginkan? Jadi sekolah kita itu menginginkan apa? Yaitu insan yang beriman dan bertakwa. Apa ada murid kita yang tidak beragama, pasti beragama. Bahkan di sini agama Islam itu sendiri macam banyak sekali ragamnya. Maka kita harus bisa bertoleransi. Di sini mana yang bisa bertoleransi, yaitu peduli terhadap lingkungan. Lingkungan itu baik lingkungan manusianya maupun lingkungan dalam lingkungan sekolah itu kan ada yang bukan manusia, jadi berbentuk manusia ataupun bukan manusia.
Kalau bukan manusia itu apa? Peduli terhadap lingkungan, ya kebersihan, penghijauan atau yang lain-lainnya. Kalau terhadap manusia di sini kita bertoleransi antar agama. Taman Sari termasuk yang paling majemuk agama Islamnya saja di depan ini tablet, selatan sekolah Wahabi, utara sekolah LDII kita. Itu ya, maka dari itu kita karena majemuk itu kita harus peduli terhadap lingkungan semuanya. Jadi saling menghormati. Dan yang selanjutnya ini berpedoman dalam perwujudan profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya hampir mirip kalau dulu itu ya P4 itu pedoman pengayakan Pancasila. Aslinya sama, hanya saja bagaimana implementasinya di dalam mengajar. Nah, ini yang bisa yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka kelas 1, kelas 4, kelas 2, dan kelas 5. Itu bisa. Apa? Ya, semuanya. Kayak kemarin Wafi membuat jadi segi ekonomi, misalnya seperti itu. Sebenarnya bukan saja itu. Kalau kita mewujudkan profil pelajar Pancasila, sampai misalnya memperagakan menolong teman, itu juga merupakan pewujudan dari profil pelajar Pancasila. Ngewangi konco nanti cepat ditolong, piye caranya menolong, ya itu bisa. Itu semuanya kan pewujudan Pancasila itu kan ada mengandung 5 sila itu. Jadi itulah yang menjadikan harus wujudkan dalam pembelajaran itu seperti itu. Apa yang action ini kalau bukan mengkoordinasi satu ketuhanan yang maha esa. Pokoknya aku tulis ketuhanan. Tidak hanya itu. Jadi wujudnya seperti apa yang harus dilakukan anak-anak. Jadi bisa dengan cara baca Al-Quran, sholat, ya, macam-macam. Ini benarnya istilah satu guru agama itu sudah diterapkan. Jadi keinginan kita itu membentuk insan yang beriman dan bertakwa, berkarakter itu seperti apa? Hasilnya karakternya apa? Karakter apa? Watak pribadi anak. Apa bisa dibentuk? Bisa. Itu suatu nantinya itu pembiasaan. Jadi kalau kita membiasakan hal yang baik, otomatis walaupun dasar itu turunannya, kalau katanya orang tua-tua itu kan lain boleh jodoh, bibit, bobot, bebeteng, jadi pidana. Jadi bibit itu turunannya orang akil, orang elek. Bobotnya berapa? Saya bobotnya orang apa yang mulai bobotnya seperti itu. Maksudnya bobotnya itu ya bukan itu. Terus bedanya saya berapa itu. Jadi itu maksudnya. Nah, unggul dalam prestasi. SD kita sudah banyak menjuarai baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi berwawasan global. Kalau sekarang kita makanya harus banyak membuka wawasan lewat HP atau internet. Tapi anak-anak sayangnya itu senangnya game, makanya dengan selaku bapak ibu guru diarahkan ke hal yang terbaik. Itu keinginan sekolah seperti itu. Ini yang menjelaskan peduli terhadap lingkungan sudah, berpedoman pada program profil pelajar Pancasila sudah, mungkin selanjutnya. Nah, visi karena masih gambaran, maka actionnya diwujudkan dalam misinya. Misi itu adalah perwujudan kita dalam visi gambaran yang pengen. Nah, dari visi misi inilah
actionnya sekolah atau kita selaku pengelola sekolah. Yang pertama, mengembangkan sikap religius dan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya itu. Ini sudah kita laksanakan. Kita kan ada yang beragama Islam dan ada yang beragama Kristen. Itu ada. Nah ini tetap tadi bagian guru agama. Terus membentuk siswa berakhlak, memiliki sopan santun dan tanggung jawab. Nah ini bagaimana? Ya jangan cari muridnya jangan sendiri-sendiri. Kayak lan lesu sidik-sidik nonton sahabat air. Nah itu yang bahaya. Orang dolan timbul langsung sahabat ditolak. Nah, berarti kita masih perlu pembenahan dalam membentuk siswa yang berakhlak dan sopan santun. Nah, sekarang kan seperti itu, orang gurunya saya selalu Pak, nanti, cocok ini. Nah itu, tapi ya gimana lagi kadang zamannya ya seperti itu. Sebenarnya kita tuh inginnya ya memiliki sopan santun dan memiliki akhlak. Kita sudah berusaha jadi, tapi kan yang anak itu kan di sekolah kan hanya berapa jam, yang banyak kan di rumah. Maka trilogi pendidikan itulah yang berpengaruh, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan lingkungan kuis berpengaruh kuat. Tahu itu trilogi pendidikan. Jadi makanya jika ini kurang, kita harus jangan lalai-lalai mengajak anak-anak untuk selalu berbuat baik dan berlaku sopan. Terus yang ketiga, terwujudnya siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kalau ini sudah tidak bisa dilakukan lagi, Pak Wisum selaku pelatih grader, ya sedikit-sedikit siswa kita sudah bisa lah untuk melakukan demonstrasi dan grader. Kita bersama gula dengan Bu Alfi. Tadi juga itu kita pilih 3 pelatih handal, bukan sandal. Ini handal 3, tapi itu yang kurang percaya dirinya kurang. Jadi harus percaya diri biar mencapai hasil yang maksimal. Jadi ekstra kita itu kita bisa menjalankan. Ini poinnya sudah bagus. Jadi yang kita yang kurang yang nomor 2 tadi. Terus yang nomor 4, mengembangkan pola pikir siswa sesuai acuan 2001 yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan gotong royong. Ini mungkin kita masih kurang di sini. Terus orang tak boleh dirasanya mungkin kurang. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti hanya kita mengisi di PNM itu. Nah, itulah makanya dikatakan di PNM awalnya melakoni itu perlu apa inspirasi kita untuk merubah semua itu. Nah, sebenarnya kita kalau bisa menelaah dari misi, visi dan misi kita, kemudian kita akan mudah dalam misi di PNM. Setiap sekolah memiliki tujuan itu. Nah, ini mungkin yang perlu kita benahi lagi. Terus yang kelima, terwujudnya lingkungan sekolah yang indah, bersih, aman, dan nyaman. Untuk sementara ini aman dan nyamannya harus aman ya. Mungkin ada masalah yang terlalu ekstrim di sekolah kita Pak Bu.